Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, masih sering banget terabaikan sama banyak sekolah di Indonesia. Yap, kita bakal ngebedah realitas digital institusi pendidikan dan spesifiknya soal pondasi utama dari sebuah website sekolah, yaitu web hosting. Nah, coba deh ingat-ingat, website sekolah Anda saat ini tuh benar-benar jadi aset digital atau cuma sekedar formalitas administrasi aja? Sering banget loh kita dengar, yang penting nama sekolah udah ada di internet. Padahal, di era sekarang, sekedar ada itu jelas nggak cukup, apalagi kalau pas dibuka performanya lambat banget. Ibaratnya gini, website sekolah itu adalah pintu gerbang digital Anda. Sayangnya, masih banyak banget sekolah yang belum punya rumah digital yang layak. Padahal nih, pas calon siswa atau orang tua mau nyari info soal sekolah Anda, pintu gerbang inilah yang pertama kali bakal mereka ketuk dan pastinya langsung mereka nilai. Bagian 1. Pentingnya website sekolah. Oke, emangnya kenapa sih ini penting banget? Website sekolah yang benar-benar difungsikan dengan baik itu bisa jadi media informasi resmi yang terpercaya buat para orang tua. Terus, ini ngebantu banget bikin proses tahunan kayak PPDB online jadi jauh lebih mulus. Nggak cuma itu, kredibilitas sekolah di mata publik juga pasti langsung naik. Website bisa jadi tempat pamer portofolio prestasi siswa, dan pastinya jadi pusat komunikasi yang super efisien antara pihak sekolah, guru, dan juga wali murid. Coba deh bayangin situasi ini. Ada seorang ayah yang lagi buru-buru di jam istirahat kantor, nyari info syarat pendaftaran sekolah buat anaknya lewat HP. Kalau website sekolah Anda loadingnya lama atau tampilannya berantakan pas dibuka di HP, wah pasti ayah ini bakal frustasi banget. Jadi kemudahan akses informasi yang instan dan mobile friendly itu udah jadi harga mati di zaman sekarang. Bagian 2. Tantangan teknis website. Gini, ada mimpi buruk teknis yang sering banget kejadian kalau pondasi digital sekolah Anda rapuh. Di hari-hari biasa mungkin pengunjungnya sepi, website kerasa lancar-lancar aja. Tapi begitu masuk musim pendaftaran atau PPDB, boom, trafik pengunjung melonjak drastis. Kalau hostingnya asal pilih, server bisa langsung down alias tumbang. Website mati, orang tua panik. Ini tuh persis kayak gedung dengan pondasi lemah yang tiba-tiba rubuh pas didatengin ribuan tamu sekaligus. Ngeri kan? Terus ada lagi nih masalah yang nggak kalah bikin deg-degan. Anda pernah kan buka website terus muncul tulisan merah, not secure atau tidak aman di browser? Nah, ini tuh terjadi karena website nggak punya sertifikat SSL, yang artinya data pengunjung nggak dienkripsi alias bisa diretas. Coba bayangin, orang tua disuruh masukin data pribadi anak buat PPDB, tapi di layar ada peringatan menakutkan ini. Kepercayaan mereka terhadap kredibilitas sekolah bisa hancur seketika itu juga. Bagian 3. Kriteria memilih hosting. Terus, solusinya gimana dong biar nggak pusing ngurusin masalah teknis kayak tadi? Simple, Anda cuma perlu memerhatiin 5 checklist esensial ini pas milih hosting. Pertama, cari yang garansi uptime-nya tinggi. Kedua, harganya harus bersahabat dengan anggaran sekolah. Ketiga, pastikan gampang dikelola, bahkan buat staff yang nggak ngerti IT sekalipun. Misalnya harus support WordPress. Keempat, wajib banget ada SSL dan keamanan gratis. Dan yang kelima, ini yang paling sering dilupain, support atau dukungan pelanggannya harus lokal, responsif, dan pakai bahasa Indonesia. Nah, bicara soal uptime, ingat baik-baik angka ini, 99,9%. Ini metrik yang sama sekali nggak bisa ditawar. Artinya, server penyediaan hosting itu dijamin nyaris selalu nyala. Jadi, pas momen-momen genting kayak detik-detik penutupan pendaftaran PPDB, website sekolah Anda bakal tetap berdiri kokoh kok. Bagian 4. Referensi hosting, Gapura Hoster. Sebagai referensi belajar kita, coba kita lihat satu layanan yang benar-benar mencentang semua checklist tadi, yaitu Gapura Hoster. Kalau Anda butuh uptime tinggi, server mereka ini dipantau 24 jam dengan jaminan 99,9%. Untuk keamanan, ada SSL Let's Encrypt gratis selamanya, plus anti-malware Immunity 360. Buat kemudahan staf sekolah, mereka nyediain WordPress Auto Installer. Kalau ada error di tengah malam, tenang aja. Tim supportnya itu manusia beneran, siaga 24 jam pakai bahasa Indonesia. Terus dari segi performa, server mereka udah pakai storage SSD NVMe yang kenceng banget. Dan yang paling menariknya nih, harga paket per bulannya itu mulai dari Rp8.300 aja. Percaya nggak? Terus harga perpanjangannya juga flat, alias nggak bakal tiba-tiba naik di tahun depan. Ini ngebuktiin banget kalau server yang andal dan aman tingkat tinggi itu sebenarnya bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam anggaran operasional sekolah. Tentu aja, rekam jejak itu penting buat meyakinkan yayasan. Gapura Hoster ini udah beroperasi lebih dari 7 tahun. Dan faktanya, 83% dari pelanggan mereka itu adalah entitas bisnis, institusi, dan juga lembaga pendidikan. Ini jadi bukti nyata kalau mereka emang mitra digital yang udah lama dipercaya. Bagian 5. Investasi jangka panjang.
Jadi sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Coba tanyakan ke diri sendiri dan tim di sekolah, apakah sekolah Anda udah benar-benar siap buat ngebangun kehadiran digital yang aman, cepat, dan pastinya bisa sepenuhnya dipercaya sama orang tua siswa. Karena gini, milih web hosting yang andal itu bukan sekedar bayar biaya operasional rutin bulanan, tapi ini adalah investasi jangka panjang yang krusial buat ngejaga reputasi dan nama baik sekolah Anda. Jadi, saran saya sebagai teman diskusi Anda, jangan ditunda lagi. Coba deh evaluasi lagi gimana kondisi infrastruktur digital sekolah Anda sekarang. Kalau Anda ngerasa udah saatnya bikin pondasi yang kokoh, langsung aja kepoin berbagai pilihan paket hosting di gapurahoster.co.id dan pilih yang paling pas buat kebutuhan sekolah Anda. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer kali ini, dan sukses selalu buat ngebangun gerbang digital terbaik untuk institusi Anda.